absen terlebih dahulu ya. Oke, karena hari ini hadir semua, untuk materi hari ini kita melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Kemarin itu kan kita telah belajar tentang adab, dimana semalam itu kemarin itu kan kita membahas tentang adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang adab terhadap teman. Sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apa sih adab itu dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan kemarin? Baiklah, jika tidak ada yang ingat, Ibu ulang kembali ya. Jadi adapun adab itu ialah tata krama atau sopan santun yang didasarkan pada nilai-nilai atau aturan agama, di mana jika adab kita itu baik atau perbuatan kita itu baik, maka itu akan bernilai di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahkan di hadapan manusia itu sendiri. Lalu, apakah adab itu sama dengan akhlak? Jelas, kalau adab itu memang berkaitan dengan akhlak, tetapi adab itu ialah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya adab itu ialah aturan atau norma yang biasanya ini bersifat mengikat atau memaksa, sedangkan akhlak itu ialah dia emang berbuat baik, emang dari dalam dirinya sendiri, emang dari panggilan hatinya yang dia lakukan secara sukarela. Makanya orang yang beradab itu belum tentu berakhlak, tetapi orang yang berakhlak itu sudah tentu beradab. Oke, baiklah, karena sudah dijelaskan apa itu adab, terkait materi kita hari ini tentang adab kepada teman, Ibu ingin bertanya nih, apakah adab terhadap teman itu, atau bagaimanakah kita sebagai muslim itu ketika beradab dengan teman? Adab kepada teman itu ialah sikap atau perilaku kita yang baik dan sopan ketika kita bergaul atau berteman dengan teman atau orang lain. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwa seorang muslim itu adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain dengan menjaga lisan dan tangannya. Maksud dari hadis ini ialah seorang muslim itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya, bukan dilihat dari sedekahnya atau kebaikan-kebaikan lainnya, tetapi orang muslim itu ialah dilihat juga dari bagaimana dia berkata atau bagaimana dia berbuat kepada temannya. Banyak nih anak-anak zaman sekarang atau ketika dia berteman nih, karena mungkin dia sudah dekat dengan temannya gitu, dia itu bahkan membuat nama panggilan temannya itu dengan nama panggilan orang tuanya, atau dia mengganti nama temannya tadi yang mungkin itu nama yang terbaik bagi orang tuanya, dia ganti dengan nama-nama yang lain. Sebenarnya boleh, tapi terkadang karena mungkin saking asiknya dia berteman gitu, dia mengganti nama tersebut dengan nama-nama yang tidak baik gitu. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan juga tangan ini berpengaruh juga ya ketika kita berteman dengan orang lain gitu. Ketika kita sudah dekat dengan orang lain, mungkin kita anggap sepele gitu, tetapi belum tentu menurut teman yang kita garai atau teman yang kita bercanda itu, dia itu senang dengan perkataan atau perbuatan yang kita perbuat. Untuk itu kita sebagai muslim ketika berteman itu ada baiknya juga menjaga lisan, menjaga perbuatan kita terhadap dia, sebagaimana ketika kita sudah memberikan kenyamanan, terus memberikan rasa aman kepada dia, maka itu akan bertolak balik kepada kita. Itulah salah satu ciri dari seorang muslim. Ada nggak sih Bu manfaatnya? Pasti ada. Adapun manfaat kita ketika kita beradab dengan teman, yang pertama itu pasti akan memperkuat tali silaturahmi. Misalnya Ananda dengan Ananda itu sudah berteman baik gitu. Ananda dengan Ananda ini itu kan belum tentu berteman akan berlanjut, pasti akan ada namanya perpisahan. Nah, ketika Ananda ini sudah beradab dengan baik dengan dia, perkataan perbuatan Ananda baik,
terimalah segala kekurangan dan kelebihan, dan tutuplah aib dari teman-teman kita. Tidak berlebihan dalam mencintai teman. Biasanya sering nih, karena kita sudah terlalu nyaman dengan teman, terlalu cinta dengan teman, jadi ketika dia dengan orang lain, kita sering merasa kayak sakit hati. Itu tidak boleh ya. Terus bantulah teman tersebut ketika dia itu membutuhkan kita. Terus apabila dia sedang kesusahan atau dia sedang proses sedih, jadilah tempat curhat dia atau doakan dia. Jadi adab terhadap teman itu sangat penting ya. Jangan karena kita mungkin sebaya dengan dia atau seumuran dengan dia, menganggap bahwa beradab dengan teman itu kayak sepele gitu. Tidak. Jadi adab dengan teman itu sangat penting dalam membangun suatu hubungan yang harmonis dan bermakna. Dengan kita menerapkan adab terhadap teman ini, dengan kita menerapkan adab yang baik dengan teman kita dapat menciptakan suatu lingkungan pertemanan yang positif dan saling menguntungkan. Baiklah, agar Ananda semua lebih paham tentang materi kita hari ini dan dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, marilah kita lihat video yang akan Ibu tayangkan ini. Kau begitu sempurna, di mataku kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah darahku. Bisa jadi dia berbeda warna kulit denganmu. Rambut yang tak sebentuk dengan rambutmu, atau logat bahasanya yang terasa asing di telingamu. Berbicaralah yang baik dan lembut padanya. Panggil namanya seperti orang tuanya memberikan nama padanya. Bukankah nama adalah doa? Jangan berucap kata-kata yang buruk yang bisa jadi melukai hatinya. Dia yang ada di sampingmu saat yang lain tidak memperdulikanmu. Dia yang ikut memikul bebanmu saat yang lain menganggap tidak ada yang penting darimu. Ingatkan dia ketika kekhilafan bertandang. Dan sebaliknya, bukalah hatimu seluasnya saat dia mengingatkanmu jika khilaf yang sama menghampirimu. Tutup erat mulutmu kawan, agar aibnya hanya berhenti di dirimu, dan rahasia-rahasianya kelak menjadi perbincangan hangat di sore hari di suatu saat nanti. Entah kapan, entah di mana. Bantulah dia saat kesulitan menghampirinya. Senangkan hatinya dengan pemberian-pemberian tulusmu. Mungkin dia bukan sedarah denganmu, namun bisa jadi dialah yang akan mengantarkanmu ke surga. Pilihlah dia karena iman di hatinya. Jangan pilih dia yang memercikkan bara api di kulitmu dan siap membakarmu kelak. Ingatkan dia, jika nanti kelak dia tidak menemukanmu di surga.
Mintalah dia mencarimu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarikmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Karena dia adalah cerminan dirimu. Dialah sahabatmu. Baiklah, karena waktu kita juga sudah terbatas, dari video yang telah Ibu jelaskan atau Ibu tayangkan tadi, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua, di mana nanti tugasnya akan Ibu kirim melalui via WA. Adapun tugasnya itu, Ananda semua itu akan membuat suatu video drama atau suatu video bagaimana Ananda itu beradab dengan teman-teman Ananda gitu. Mungkin sekian dulu penjelasan kita hari ini, yaitu tentang adab terhadap teman. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, ada baiknya kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.